Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas kewirausahaan G310 akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa bisnis plan sambal bunda khas Padang. Next. Pertama-tama, nama kelompok kami yaitu ada Nabilatul Karima, NPM 19005, Ella Wahyu 19010, dan saya sendiri Sada Zerlinda 19014, Anissa Aprilia 19017, dan Zalzabila Putri 19019. Next. Latar belakang. Kebutuhan manusia akan pangan selalu menjadi salah satu kebutuhan yang utama. Jumlah populasi manusia yang terus bertambah membuat kebutuhan akan pangan juga terus bertambah. Pengusaha dapat melihat hal ini sebagai prospek dalam berbisnis sesuai dengan adanya permintaan dan penawaran. Bisnis pangan, khususnya di bidang kuliner saat ini, menunjukkan perkembangan yang baik dengan prospek usaha yang meningkat cukup pesat. Konsumen saat ini dihadapkan dengan berbagai alternatif dalam memilih makanan olahan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Konsumen tidak sekedar membeli produk, namun sekaligus membeli layanan yang menyertainya. Pada umumnya, konsumen akan merasa senang jika dilayani dengan sopan, ramah, dengan penuh perhatian, dan dipandang penting sehingga akan timbul kepuasan pada perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya, sebagai salah satu jenis usaha yang bergerak dalam bidang kuliner, Sambal Bunda tidak lepas dari persaingan bisnis yang semakin ketat. Dengan adanya persaingan yang semakin ketat dalam jenis usaha kuliner tersebut, maka berbagai upaya dilakukan Sambal Bunda dengan keunikan menu, promosi, dan pelayanannya, agar konsumen mendapatkan pengalaman tak biasa ketika membeli produk-produk Sambal Bunda. Sambal Bunda memberikan aneka ragam varian rasa dan langkah awal Sambal Bunda dalam menarik konsumen pecinta masakan pedas adalah dengan slogan dijamin mantul atau mantap betul dan nggak bikin kanker atau kanker kering, kantor kering. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin melanjutkan, selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari Sambal Bunda sendiri untuk menarik minat konsumen yang senang dengan cita rasa masakan yang pedas, mencapai target penjualan, untuk mendapatkan laba dalam penjualan. Selanjutnya ada manfaat. Sambal Bunda khas Padang dapat menjadi salah satu alternatif yang menyediakan pelengkap makanan berupa sambal untuk para pencinta pedas dengan rasa yang enak dengan harga murah sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan. Next. Selanjutnya ada visi misi dari Sambal Bunda itu sendiri. Visinya, menjadi bisnis yang dapat memberikan produk sambal terbaik dengan cita rasa khas rumahan dan memberikan mutu serta pelayanan yang konsisten terhadap konsumen. Sedangkan misinya yaitu konsisten dalam mengembangkan bisnis Sambal Bunda sehingga dapat menciptakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang memuaskan serta memberikan inovasi baru dalam varian dan juga cita rasa terhadap pelengkap makanan Indonesia yang berupa sambal. Next. Deskripsi. Yang selanjutnya ada deskripsi. Sambal Bunda merupakan sambal olahan yang memiliki keunikan dalam proses produksinya, yaitu menggunakan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit sendiri memiliki manfaat diantaranya mengatasi kekurangan vitamin A, melindungi otak dari lemak tak jenuh ganda, mengurangi resiko stroke, dan menjaga pertumbuhan tumor otak. Sambal Bunda memiliki rasa tersendiri karena dibuat dengan penuh cita rasa khas rumahan yang menjadikan sambal tersebut memiliki nilai lebih bagi para konsumennya, dinilai dari segi kehigienisannya. Mengingat tidak semua sambal olahan layak untuk dikonsumsi karena proses pengolahannya yang tidak steril. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik bagi konsumen yang memiliki tujuan untuk dapat merasakan sambal olahan rumahan yang kaya akan manfaat, higienis, dan ramah di kantong. Next. Selanjutnya ada keunggulan dan saran pemasaran. Keunggulannya sendiri yaitu yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua melestarikan produk masakan khas daerah Padang, dan yang terakhir mendapatkan keuntungan. Serta saran pemasarannya yaitu pecinta makanan pedas, pencinta makanan khas Padang, dan mahasiswa atau mahasiswi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Strategi pemasaran ada 3. Yang pertama, memanfaatkan jual beli online sebagai media pemasaran. Yang kedua, membuat video di Instagram sebagai bagian promosi sehingga dapat menarik konsumen dan banyak orang. Yang ketiga, memberi penawaran khusus kepada konsumen pada hari-hari tertentu. Yang kedua, ada strategi perusahaan. Yang pertama, menjadikan konsumen sebagai prioritas dengan cara menawarkan sambal bunda yang diberi sentuhan tampilan yang menarik dan memanjakan lidah, namun tetap aman bagi kesehatan. Yang kedua, memprioritaskan penjualan di daerah kota Surabaya terlebih dahulu agar menjadikan sambal bunda sebagai olahan terbaik di Surabaya dan terkenal di masyarakat Indonesia dengan bantuan konsumen atau netizen. Yang ketiga, target sasaran adalah pencinta pedas, terutama masakan khas Padang. Selanjutnya, kebutuhan investasi dan biaya praoperasional. Kebutuhan investasi menunjukkan besar kebutuhan yang dibutuhkan untuk jangka waktu panjang, sedangkan biaya operasional merupakan biaya digunakan pada saat awal pembuatan usaha ini. Next. Berikut merupakan rincian biaya yang telah kelompok kami anggarkan, di mana terdiri dari biaya bahan, peralatan, maupun jasa yang kami gunakan selama proses produksi. Izin melanjutkan, setelah jumlah kebutuhan bahan-bahan, peralatan, dan jasa tersebut ditotal, maka akan menghasilkan total sebanyak 546.000. Selanjutnya yaitu penghitungan HPP atau harga pokok penjualan. Total kebutuhannya tadi sudah dijelaskan, ya ini dengan total 546.000. Lalu untuk keuntungannya kami mengambil keuntungan 30% dari total kebutuhan, yakni 163.800. Jadi totalnya 709.800. Untuk HPP satu produknya diperoleh 23.660. Lalu untuk HPP pembulatannya yaitu 23.700. Kemudian perhitungan break-even point atau BEP. Untuk mengetahui BEP yaitu dengan cara biaya tetap dibagi margin, kontribusi margin per produk dibagi harga per produk. BEP-nya diperoleh 23,037. BEP pembulatannya yakni 23 produk. Selanjutnya sales dan profit. Untuk pengeluaran, kami melakukan 30 produksi, yakni 546.000. Kemudian untuk penjualannya juga kami 30 produk dengan harga jual 23.700, lalu totalnya adalah 711.000. Untuk keuntungannya diperoleh 165.000. Lalu penghitungan cash flow, NPV, IRR, dan ROI. Maka modal yang dibutuhkan untuk membuat produk sambal bunda selama 1 tahun yaitu sebesar 546.000. Maka total biaya 5 tahun yaitu 546.000 dikali 5 hasilnya 2.730 untuk umur usaha 5 tahun. Selanjutnya aliran dana atau cash flow. Cash flow tahun pertama diperoleh 402.000 dengan cash flow kumulatifnya sama karena masih di tahun pertama. Untuk tahun kedua diperoleh 522.600, cash flow kumulatifnya 924.600. Untuk tahun ketiga, cash flow 679.380, cash flow kumulatif 1.603.980. Cash flow di tahun keempat 888.194, cash flow kumulatifnya 2.492.174. Cash flow tahun kelima 1.153.152 dan cash flow kumulatifnya 3.645.326. Maka payback period dapat dihitung dengan rumus
PB sama dengan N A min B per C min B dikali 1 tahun dan mendapatkan hasil 4 tahun 2 bulan. Jadi usaha sambal bunda butuh waktu 4 tahun 2 bulan untuk mengembalikan biaya investasi awal. Selanjutnya penghitungan NPV dengan berdasarkan pinjaman Bank Daerah Jawa Timur sebesar 11%. Untuk rumus NPV sendiri yaitu CVF 1 per 1 plus I pangkat 1 ditambah CPF 2 per 1 plus I pangkat 2 ditambah CPFN per 1 plus I pangkat N dikurangi investasi awal. Lalu jumlah NPV-nya yaitu minus 150.690,035. Dari hasil penghitungan NPV diperoleh nilai NPV minus 150.690,035. Artinya, usaha sambal bunda belum dapat memenuhi kebutuhan investasi awal dengan cash flow 3.645.326 dan bunga 11%. Kemudian, penghitungan Profitability Index atau PI. Rumusnya hampir sama seperti NPV, tetapi dibagi investasi awal. Untuk PI-nya diperoleh 0,9448. Karena hasil NPV-nya minus, maka PI kurang dari 1, yang artinya ditolak. Usaha sambal bunda kami belum memenuhi atau mengembalikan investasi awal selama 5 tahun. Selanjutnya yaitu perhitungan metode Internal Rate of Return atau IRR dengan trial nilai I di mana NPV sama dengan 0. Kemudian dapatkan hasil 2.730.000 dikurangi 2.730.000, NPV sama dengan 0. Jadi diperoleh nilai suku bunga sebesar 1,5% untuk bisa mengembalikan biaya investasi awal. Selanjutnya yaitu Business Model Canvas atau BMC. Untuk yang pertama, key partners-nya yaitu supplier cabai, petani cabai, supplier frozen food, JNE, dan JNT. Untuk key activity-nya yaitu cita rasa yang khas dan pemasaran yang baik, ramah, dan inovatif. Key research, bahan baku, stok barang, sumber daya manusia, dan proses operasional. Value proposition, sambal bunda adalah produk sambal dengan kualitas yang enak, cukup tahan lama, praktis, dan mudah dibawa kemana saja, serta memiliki harga yang terjangkau. Selanjutnya, customer relationship, yaitu cita rasa, penawaran diskon, paket hemat, kualitas layanan, dan menerima masukan. Untuk channels-nya, kami menggunakan WhatsApp dan Instagram. Selanjutnya, yaitu customer segments, yaitu penyuka makanan pedas dan makanan khas Padang dengan rata-rata usia 13-55 tahun. Cost structures-nya, cost structures-nya yaitu biaya pembelian bahan baku, biaya pembelian alat, biaya perawatan alat, biaya kemasan, dan biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir, revenue streams, yaitu penjualan sambal bunda. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, izin melanjutkan. Untuk selanjutnya berisi lampiran berupa foto proses produksi, logo, dan pemasaran secara online. Bahan bakunya ada cabai, bawang merah, masako, dan garam. Next. Oke, selanjutnya berisi lampiran proses memblender dan memasak. Next. Selanjutnya lampiran berisi proses packing. Next. Selanjutnya yaitu proses pemasaran melalui Instagram. Instagram sendiri yaitu sambal bunda dengan logo khas Padang tanpa pengawet dan tanpa MSG. Next.
berikut yaitu testimoni dari konsumen. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.